Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Septanggara dengan NPM 1213053253 dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya rancang. Untuk bagian pertama yaitu identitas RPP. Di sini saya mengambil berdasarkan hasil wawancara untuk satuan pendidikan yaitu SDN 3 Raja Basa Lama, untuk kelas dan semester yaitu kelas 6 semester 2. Untuk tema yang saya pilih yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera, dengan subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Untuk pembelajaran yaitu pembelajaran pertama. Untuk muatan pembelajaran di sini terdapat 3 yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk alokasi waktu, penulis memperkirakan kurang lebih 140 menit. Jadi untuk alokasi waktu 4 kali 35 menit. Untuk hari dan tanggal diperkirakan untuk semester 2 kelas 6 akan bermulai pada Senin 8 Januari 2024. Oke, selanjutnya yaitu kompetensi inti. Penulis menyajikan kompetensi inti ini berdasarkan pada Permendikbud nomor 37 tahun 2013 yang kemudian didukung dengan buku tematik elektronik kelas 6 tema 6 kurikulum 2013. Pada bagian kompetensi ini memuat nilai pokok bahasan mengenai nilai spiritual, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian kompetensi dasar. Ini didasarkan juga pada Permendikbud nomor 37 tahun 2013 dengan penulis mengambil KD yang ada di buku tematik elektronik kelas 6 tema 6 kurikulum 2013. Kompetensi dasar yang dipilih oleh penulis diantaranya 3.4 ranah kognitif dan 4.4 ranah psikomotorik untuk muatan IPS, 1.2 ranah afektif dan 4.2 ranah psikomotorik untuk muatan PPKN, dan 3.7 ranah kognitif dan 4.7 ranah psikomotorik untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu indikator. Untuk indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar sebelumnya. Untuk penulisannya menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Untuk perumusan indikator harus lebih rendah atau sama dari KKO yang ada di kompetensi dasar. Contohnya pada indikator yang ditulis oleh penulis pada muatan IPS, pada kompetensi dasarnya memiliki KKO di C2. Maka untuk penentuan indikator harus lebih rendah atau sama dengan kompetensi dasar, yakni di situ tertera indikatornya C1, C1 dan C2. Penulis memilih indikator ini tentunya berdasarkan analisis, yakni peserta didik terlebih dahulu harus mampu menyebutkan teks, kemudian baru mengidentifikasi makna teks tersebut, dan selanjutnya baru memahami lebih dalam makna dari sebuah teks. Bagian selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran harus berpedoman pada KI/KD, terutama pada indikator. Di sini penulis menggunakan pola pengembangan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan audiens, yaitu peserta didik, behavior atau aktivitas atau tujuan, condition yaitu kegiatan, aktivitas, dan degree perbandingan. Salah satu contohnya tujuan pembelajaran yang disajikan oleh penulis, yakni dengan disajikan teks proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menyebutkan bunyi proklamasi kemerdekaan dengan benar. Di sini rinciannya, dengan disajikan teks proklamasi kemerdekaan itu termasuk condition, kemudian peserta didik masuk ke dalam audiens, kemudian mampu menyebutkan bunyi proklamasi kemerdekaan itu termasuk behavior, dan keterangan dengan benar yaitu degree atau perbandingannya. Oke, selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran ini disesuaikan dengan tema 6 subtema 1 dengan muatan pembelajaran IPS yang berkaitan dengan teks proklamasi. PPKN berisikan materi mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan bacaan peduli lingkungan, dan bahasa Indonesia berhubungan pada keterampilan menulis, membaca, dan mengkomunikasikan hasil belajar tersebut. Kemudian pendekatan, model, dan metode. Penentuan pendekatan, model, dan metode didasarkan pada hasil wawancara di lapangan terkait karakteristik dan permasalahan pada peserta didik, dan juga berdasarkan data pendekatan, model, dan metode yang sering digunakan oleh narasumber dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang dipilih disesuaikan dengan K13 yakni scientific, yang fokus utamanya adalah mengamati, bertanya, kemudian mengumpulkan gagasan dan mengkomunikasikannya dengan ditunjang TPACK atau teknologi. Karena hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa siswa yang masih kurang tanggap pada materi pembelajaran dan kurang bersosialisasi sesama, maka untuk model yang digunakan yaitu cooperative learning, di mana memfokuskan pada proses diskusi kelompok. Dan untuk metode yang digunakan yaitu ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian yaitu media pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran, maka penulis
memilih media yang akan digunakan yaitu laptop, proyektor, slide Canva berupa PowerPoint, kemudian LKPD, video proklamasi kemerdekaan Indonesia, video peduli lingkungan, dan juga video lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu penutup. Untuk bagian pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini perkiraan waktu yaitu 10 menit, di mana mencakup proses berdoa bersama yang dilakukan oleh siswa dan guru. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa, dan terlebih dahulu guru memberikan salam, kemudian baru mengecek kehadiran siswa. Kemudian beralih ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini memiliki kisaran waktu kurang lebih 120 menit, mencakup proses pengamatan yang dilakukan oleh siswa, kemudian penjelasan guru, dan juga ada diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada proses mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini memiliki alokasi waktu atau perkiraan waktu kurang lebih 10 menit, di mana guru akan memberikan kesimpulan dari proses belajar. Kemudian guru menawarkan jika ada yang ingin bertanya jika kurang paham, dan kemudian guru memberikan sebuah latihan soal yang bisa dikerjakan di rumah, dan diakhiri dengan kegiatan berdoa bersama yang dilakukan oleh peserta didik dan juga guru. Selanjutnya yaitu bagian terakhir, yakni penilaian. Penulis menyajikan penilaian pada 3 aspek. Yang pertama yaitu penilaian sikap dengan teknik penilaian mock test dan bentuk penilaian berupa observasi. Kemudian penilaian pengetahuan dengan teknik PES, bentuk instrumen tertulis, dan alat penilaian yaitu lembar soal. Kemudian penilaian terakhir yaitu penilaian keterampilan dengan teknik penilaian non-test dan bentuk penilaiannya berupa diskusi atau unjuk kerja.